dari keturunan Daud. Jemaat sudah berdiri. Marilah memuji Allah Maha Tinggi. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Sang Juru Selamat kepada kamu sekalian, kasih-Nya, damai-Nya menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-mu juga. Mazmur 80 ayat 1 sampai 8 kita baca secara sosial. Mazmur 80 ayat 1 sampai ayat ke-8. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pembiduan menurut lagu bunga bangun saksian asap di Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengirim Yesus sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para gunung, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanku. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi mukamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami menggolong kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Kita sambut dengan melakukan ukuah mertua dan penumpangnya.
Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, perintah mengasihi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena Dia padaku kita ini bersama-sama menyanyikan perintah kasih. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita diajak untuk menyatakan dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita perhatikan liturgi pada masing-masing tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, berseru dalam pengakuan dosa kami. Sungguh kami menyadari begitu banyak pelanggaran yang kami buat melawan kehendak-Mu, melahirkan berbagai bentuk dosa, merusak kehidupan pribadi kami dan juga keluarga kami. Tuhan, kami sadar sepenuhnya tak ada yang dapat kami sembunyikan dari. Karena itu saat ini kami datang mengakui dosa kami sebagai pertobatan kami. Tuhan, kami banyak melakukan pola hidup yang tidak bertanggung jawab. Sebagai ayah dan ibu, tak memberi yang telah dan katakan kami tanpa makna, membentak, marah-marah, memaki, perbuatan kami tak menjadi berkat. Tuhan, ampunilah kami.
anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia orang yang takut akan-Nya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan-Nya. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12 sebagai persembahan kita. Sambil persembahan jalankan kita berdiri dari penyiar Tuhan betapa banyaknya. Hari ini kita disebut pada wajib memberikan persembahan syukur bulanan. Aku
Ya, mari kita berdoa bersama dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena kepadamu pada pagi ya Tuhan. Lumayan nyata ya Tuhan, Engkau sudah memperhatikan dalam hari namanya bekerja, dan pada paginya Tuhan kami datang untuk mempersembahkan baik persembahan dari
diet maupun dari masing-masing jemaat Tuhan. Ajar kami itu menggunakan yang baik yang sudah diberikan maupun yang masih ada dari kami. Semuanya itu akan membawa hormat dan kemuliaan bagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa surga. Amin. Demikian untuk hari puji dari surga. Kita persembahan kita. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Syukur Tuhan, kami naikkan di tengah-tengah kebersamaan kami dalam persekutuan kami pada saat ini. Engkau mengantar kami sehingga tiba di Advent yang terakhir pada saat ini. Kami mengaminkan Tuhan bahwa semua karya Tuhan yang boleh jadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik dan mewujud nyatakannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan persekutuan kami pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua sehingga ibadah ini berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak. Berkati kami semua ya Tuhan, dan bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, bacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan satu judul, pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud,
Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Roma pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah diberikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kami juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikannya orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kami, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bacaan Injil pada saat ini, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Qur'an Subhanahu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Ada sukacita? Ya, kalau begitu sampaikan ke kanan kiri, siapa tahu dapat dan mengutana bapak anak, siapa mana kita anak saya nama gereja, sampai kita di Sulan Noho. Untuk sampaikan nih salam sejahtera bagi saudara-saudara kita yang ada di samping dan kanan kiri kita. Oh, semua senyum. Jadi tiada pakai mengutana yang apa sama mana indah diserondol no boyanto. Kan Malaysia boleh. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, di Advent yang keempat kita pada saat ini, Advent yang terakhir, penantian kita minggu terakhir pada saat ini, kita diperhadapkan dengan sebuah tema yang menarik untuk kita renungkan, anak Allah dari keturunan Daud. Ya, kelan masa terakhir apa? Anak napuang matua dari Dio Mai Daud. Mari kita ulang-ulang apa yang mau kita angkat. Anak Allah dari keturunan Daud. Kira-kira apa yang terbersih? Anak Allah dari keturunan Daud. Ia mau menjelaskan kepada kita bahwa anak Allah dari keturunan Daud. Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Ia mau menjelaskan bahwa anak Allah itu dari keturunan Daud, lahir di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, biar kami tak nampi KTP. Dan sama dicek berarti para lu begitu si pada untuk ngetai. Bila orang lurus si KTP. Para lu kan? Oh, para lu balik. Artinya bahwa ketika kita mengurus atau memiliki KTP, kita mau supaya kita memiliki identitas yang jelas. Jadi kita mengharapkan supaya identitas kita ini jelas dalam kehidupan kita.
Dia cetaknya jelas dulu, tak ada apa-apa, tidak ada BLT, ya, ya kan? Jadi maka kita akan bersungut-sungut kalau tidak dapat BLT karena identitas yang tidak jelas. Artinya saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi setiap orang di muka bumi ini mesti memiliki hal itu supaya orang dapat mengenal. Yang penting biasa kadang apa jarang-jarang penting ada tahu saya pernah lino doro ya tahun milenial biasa ada istilah tahu bahkan itu kadang disampaikan di depan umum, tak kenal maka tak sayang, ya biasa begitu ya, tak kenal maka tak sayang maka tidak tampang kepada itu. Ya, jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita sebenarnya memiliki identitas untuk menjalani kehidupan kita sebagai umat di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kita sebagai umat yang percaya, kita harus memiliki identitas atau apa sebenarnya identitas kita sebagai umat yang percaya hari ini. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, mengapa tema ini menyampaikan hal ini kepada kita? Mengapa tema ini diperhadapkan kepada kita di hari atau penantian pada saat ini? Supaya kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus, orang yang mesti harus mengenal bahwa siapa sebenarnya Allah itu, siapa Yesus itu. Makanya dalam bacaan kita ada tiga kan. Yesaya menjelaskan, Matius menjelaskan proses yang terjadi untuk dapat mengenal dan menjelaskan bahwa siapa Yesus yang sebenarnya itu. Anak Allah yang lahir dari keturunan Daud. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, perlu kita juga memahami mengapa Rasul Paulus berkomentar demikian, khususnya dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7 tadi. Pasti dan pasabaranda matumpai na pukade Rasul Paulus ito mga ante daw na nakuha nautos na kuha lang parapo kada lago mintu tahu den patun na to den sabaan na to matumpai na pukade. Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi semua hal yang menjadi mesti harus dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan hal itu. Karena pada saat itu, ketika dalam jemaat di Roma, ada yang mencoba bertanya, ada yang mencoba memberikan penjelasan yang tentang Yesus Kristus, dan mereka tidak sepakati tentang Yesus itu, bahwa Yesus adalah anak Allah, sehingga mereka menjelaskan dengan pemahaman mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia biasa. Itu yang terjadi, sehingga Rasul Paulus memperkenalkan diri supaya orang-orang yang ada pada saat itu atau umat Tuhan yang ada di Roma tidak diombang-ambingkan oleh ajaran yang sementara lahir pada waktu itu dan mempertanyakan Yesus. Seperti minggu kemarin itu juga yang terjadi ketika Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara. Ia mempertanyakan bahwa
bahwa betulkah engkau Mesias yang kami tunggu-tunggu? Lalu Yesus memberi jawab, bukan dengan verbal, dengan kata-kata, tetapi dia memberi jawab bahwa aku telah melakukan sebuah tindakan. Ini menggunakan bahasa saya. Dia sudah bertindak yang tidak dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh orang. Hanya Yesus yang mampu. Ia membangkitkan orang mati, ia menyembuhkan orang lumpuh, ia menjelikan mata orang buta. Itu disampaikan oleh murid-murid Yohanes dan kepada Yohanes, dan Yohanes pun mendengar hal itu. Ada keraguan pada Yohanes bahwa betulkah ini yang menjadi Mesias yang ia telah sampaikan, yang ia telah beritahu. Nah, makanya tema kita kemarin mengatakan, pergilah dan katakan kepada Yohanes supaya dia percaya dan tidak. Nah, ini juga lah yang terjadi di kitab Roma pada saat ini. Dalam bacaan kita bahwa ada aliran, ada paham yang sementara berkembang yang mencoba menanyakan siapa Yesus sebenarnya. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Ini yang menjadi persoalan, saudara-saudara. Bahkan bukan pada zamannya Rasul Paulus saja. Zaman kita hari ini kita kan banyak dipertanyakan bahwa apakah betul Yesus itu Tuhan, ya kan? Ajaran ini sementara berkembang mau menggugat ketuhanan Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sehingga hari ini mau menjelaskan kepada kita, Rasul Paulus dalam kitabnya pada saat ini mau memberikan penjelasan bahwa saya ini adalah utusan Tuhan, saya adalah hamba Tuhan yang dipilih dan dikuduskan dan diutus untuk memberitakan Injil. Itu yang disampaikan dalam bacaan kita pada saat itu. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa ia telah dipilih oleh Allah, ia telah dikuduskan. Nah, makanya saudara-saudara, bacaan kita sebenarnya mempertegas bahwa di perjanjian baru janji itu digenapi oleh Allah. Di perjanjian lama Allah berjanji dan para nabi menubuatkan bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang yang akan memberikan kehidupan dan mengampuni semua orang. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kelahiran Yesus di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah dunia adalah sebuah tanda kasih Tuhan yang mau dinyatakan kepada umat Tuhan bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan pengampunan yang sempurna di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi tidak ada yang lain. Itu mau dijelaskan kepada orang-orang pada waktu itu di jemaat Roma. Dan hari ini juga mau dijelaskan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih dan dikhususkan oleh Allah di tengah kehidupan kita. Yang dikuduskan, orang yang ditersendirikan. Orang yang ditersendirikan, dikhususkan. Jadi sungguh luar biasa kita sebenarnya. Mudah-mudahan kita sampai di situ pemahaman kita bahwa saya adalah orang-orang yang istimewa. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah orang-orang yang dipilih. Ia adalah pilihan, ia dipilih oleh Allah dan diutus untuk memberitakan firman. Jadi orang-orang yang percaya
firman Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita harus berbangga dan bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan yang telah dinyatakan. Ia menggunakan caranya sendiri untuk datang kepada kita, lalu ia menebus kita dan mengampuni kita, lalu ia menguduskan kita dalam kehidupan kita. Ia rela mati, ia rela disalibkan demi kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita telah dikuduskan oleh Allah, kita telah dipilih, kita telah dikuduskan, dan kita diutus oleh Allah hari ini untuk menyampaikan berita sukacita kepada sesama. Oleh karena itu jangan ragukan kuasanya, jangan ragukan bahwa engkau sudah dipilih, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah diutus, karena semua itu di dalam ada kekuatan yang diberikan kepadamu. Jangan mencoba menggunakan akal pikiran kita. Maka kita tidak akan melihat itu sebagai bahwa kita adalah milik Allah. Banyak mungkin kita mengatakan bahwa tidak bisa, tidak mau, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Minggu Apel ini adalah minggu terakhir bagi kita untuk merenungkan bahwa ternyata Apel tahun anak buah. Saya sudah menjadi dipilih oleh Allah, dipilih langsung menjadi tahun anak buah. Dan saya telah dikuduskan dan diutus di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan ini untuk memberitakan berita sukacita ini tentang Injil dalam kehidupan kita. Jangan ragu, pengutusan terpilihnya kita, dikuduskannya kita, diutusnya kita, itu ada kekuatan dalam diri kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu bukalah hati kita pada saat ini, biarkan Roh Kudus yang bekerja, lalu ia akan memampukan kita untuk menyatakan, memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang bersama-sama dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, berat kehidupan di tengah-tengah dunia, tetapi kita yakin bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang yang telah dikuduskan dan diutus oleh Allah, sehingga kekhawatiran itu tak akan ada pada diri kita. Kita yakini bahwa kekuatan dari Allah di dalam Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi pemberita firman seperti Rasul Paulus. Kita adalah Rasul Paulus. Mari kita berkomitmen pada saat ini bahwa saya adalah Rasul Paulus di zaman sekarang. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus pada saat ini. Ada 3 anak yang akan kita baptis pada saat ini. Ini bagian dari pemberitaan firman. Saudara-saudara sidang jemaat, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian.
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus mengenalkan kepada kita pengampunan dosa dan dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan gugur. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allah dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu, tak kala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaan. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Nah, saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis akan berdiri. Ya, saya akan memberikan pertanyaan, ada 3 pertanyaan, jawab secara lantang dan keras. Nanti saya sebut namanya dan orang tua akan menyatakan jawabannya. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaat. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk di bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin orang tua dari Arjuan Kalak, orang tua dari Juyen Sarira, saya jawab, saya tanya 1 kali pertanyaan saya sebut, semua mendengar, jadi akan saya ulang lagi ya. Yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takut di bawah segala jenis sengsara, bahwa berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin orang tua dari Juyen Sarira, orang tua dari Alparendra
Ruru? Pertanyaan kedua, mengapakah engkau bahwa kalau kitab adalah firman Allah yang membuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Nurani? Apakah engkau mengaku orang tua Arjuan Kalah, orang tua Julian Sarira, orang tua dari Alparendra Ruru? Pertanyaan ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji orang tua dari Arjuan Kalah, orang tua dari Julian Sarira, orang tua dari Alparendra Ruru? Ya, terima kasih jawaban yang telah disampaikan. Sidang jemaat, saya silakan berdiri dan orang tua baptis silakan berdiri. Numpang bro ya. Arjuan Kalah, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Julian Sarira. Julian Sarira, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Alparendra Ruru, namanya Alparendra Ruru, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anggota jemaat, sidang jemaat silakan diri dan orang tua yang telah dibaptis. Kita menyanyi dari Mazmur 134.
Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memelihara anak-anak ini dengan Roh Kudus supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat serta hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dan dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kami berseru kepada Tuhan di tengah-tengah persamaan kami pada saat ini, dan kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepada Amin. Saudara-saudara, seperti yang telah diumumkan bahwa akan dilaksanakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 25, maka dengarkanlah arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menyatakan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Dia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan. Berdasarkan kita itu juga Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu adalah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Kita Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing bersikap demikian, menyadari dan mengaku dengan sungguh dosa kita di hadapan Tuhan, lalu menyerahkan diri kepadanya dan berharap kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaiknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Iya, baik, sidang terima kasih Tuhan. Kita akan memperdengarkan warta Jumat pada hari ini. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Baik, kita tenang untuk mendengarkan warta Jumat Minggu 18 bulan Desember 2022. Yang pertama disampaikan kepada kita semua bahwa demi kelancaran dan ketertiban ibadah ini, mari kita tetap menonaktifkan apa yang kita bawa
dan dihimbau untuk tidak keluar masuk ruang ibadah saat ibadah berlangsung, serta tidak meninggalkan atau membuang sampah di dalam gedung gereja. Dan informasi dari Koster mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada SMGT dan PPGT yang sudah boleh melaksanakan ibadah Natal dan membantu dalam hal kebersihan gedung gereja. Yang kedua adalah disampaikan kepada warga jemaat bahwa ibadah Natal jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Jadi ibadah kita untuk jemaat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 jam 5 sore. Kemudian sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Bapak Pendeta itu sakramen perjamuan kudus itu dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2022. Yang berikut, kalau tidak ada halangan, akan diberkati dalam nikah kudus Saudara Rodi Lolong dan Saudari Esri Laku pada tanggal 30 Desember 2022. Yang berikut majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 18 Desember 2022. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara dan saudari. Kemudian tambahan warta jemaat bagi warga jemaat yang akan membaptiskan anaknya yang belum sempat dibaptis pada hari ini akan dibuka kembali atau akan dilaksanakan kembali pada tanggal 1 Januari 2023. Jadi bagi Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan yang akan membaptiskan anaknya yang tidak sempat pada hari ini, itu boleh dilaksanakan kembali pada tanggal 1 Januari 2023. Ini informasi dari Bapak Pendeta. Kemudian himbauan bagi PWGT, bagi ibu-ibu yang sudah disebarkan di WA PWGT yang mendapat bingkisan kasih, supaya segera mengambil bingkisan kasihnya di konsistori. Dapuri kalau, oh ya, karena sudah disampaikan waktu ibadah PWGT sampai hari ini masih menumpuk di konsistori. Jadi silakan diambil sesuai dengan nama-nama yang disebar oleh pengurus PWGT di WA. Kemudian ada undangan Natal kepada Yayasan Pendeta Majelis dan Jemaat Gereja Toraja Rantai Maranum di Cahaya Baru. Ini undangan Natal dari GPSI Immanuel Revival Center Cahaya Baru. Ibadah Natalnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 dan mengundang kepada kita semua supaya hadir dalam Natal ini. Demikian undangan ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati panitia perayaan Natal, tertanda Ketua PWSS, Sekretaris Saudara Untung, mengetahui Gembala Sidang Pendeta Yakobus Tandidi MTH. Kemudian pada hari ini kita menerima berkat dari beberapa keluarga lewat persembahan secara pribadi dari keluarga Ferdi Manurun sebesar Rp200.000
Yang kedua dari keluarga Erwinsa sebesar Rp300.000 dikhususkan untuk SMGT. Kemudian yang berikut dari keluarga Titus Wato, ini berupa natura RW yang sebentar akan kita uangkan dan diperuntukkan untuk hari raya gereja dan untuk jemaat. Yang berikut dari keluarga Julius Komdiko, ini juga berupa natura RW yang sebentar akan kita uangkan, diperuntukkan untuk hari raya gerejawi dan untuk jemaat. Yang berikut dari keluarga Martinus sebesar Rp200.000. Yang berikut dari keluarga Mama Soni sebesar Rp100.000. Dan selanjutnya dari keluarga Ishak Klondong sebesar Rp300.000 dan ini diperuntukkan untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu keluarga yang sudah memberikan persembahan syukur secara pribadi, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam ulangan natural. Satu, RW Bapak Dobi. Kira 30 dari sini berapa? Pira 30 dari Jawa Bogor 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Bapak share. Pisan penduan 50 penduan Pentalun Mama Rizky SMP 8 50 orang si Rupang 56 tiro jadi 50 tidak ada naik 3 kali pas misalan nih Bude nalo tadi Bude 1 dan nalo ya domain tidak 50 pisan pirar kan domain 50 dari Lori Boko penduan Pentalun Mama Rizky SMP 8 50 satu kali 2 kali 3 kali banyak 4%. Sampai balong tarik kiri pira tak jari 50 satu kali 2 kali 3 kali nanti kompongan kita salah sampai 10 dimakan angkat jari 2 orang 50 50 dari Romai penduan Pentalun lor bisa nih talung pulau di Bapak Anto kita aku salah toh 50 2 kali 3 kali bude 50 1 kali 2 kali 3 kali nanti komponen
50. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mama Bianca. Bapak Bianca Lela B Mama Bianca 50. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pak dosen. 50. Pisang, penduan, pentalun, mamasti. Talun oh, bila lo kok teh? Ah, 50 pisang, penduan, pentalun. Mama agatis lah. Mama Amel ya. Lupa. Oh, 50 pisang, penduan, pentalun. Bapak marasan dulu teh. Oh. Bapak marasan dulu. Lain yang di depan. Dari dia. Sampai marasan. Pindah ada 2 orang 50. Bisa orang bawa kulentai kendeki 60 penduan pentalun ini memaju sih habis ya. Atas penguangan natura yang sudah dilaksanakan diucapkan terima kasih bagi keluarga yang sudah memberikan natura, juga mewakili anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Ada penyampaian dari Bapak Sekretaris di silakan. Ya Bapak Ibu sidang jemaat, ada tambahan untuk warta. Ya, minggu lalu 11 Desember 2022 telah disampaikan berhubungan dengan persetujuan keberadaan gereja GKPS Tarakan. Ya, minggu lalu disampaikan bahwa pengurus akan berkunjung dari rumah ke rumah, tapi ada perubahan, yaitu mereka akan menyambut kita di depan, nanti tulis nama dan kalau ada yang bawa KTP silakan dikasih KTP-nya. Ya, berhubung mereka tidak tahu yang mana anggota jemaat kita, waktu salah nama Manina, makanya mereka minta bahwa yang mereka akan menunggu kita di depan gereja kita nanti, dan mereka meminta data kita. Ya, sebetulnya ada yang mau KTP-nya, silakan ya, gereja GKPS Tarakan, anggota kita punya. Ya, demikian tambahan warta jemaat. Terima kasih. GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Mungkin anggota dari PGI. Ya, saudara-saudara, mari masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Yang pertama, yang berulang tahun di tanggal 17 sampai dengan 12 sampai dengan 18 saat ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada beberapa saudara kita yang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Pada saat ini kita tetap mendukung mereka dalam kondisi atau pergumulan yang mereka alami pada saat ini. Dan jika ada sebab pengiran ibu dan sulit kamu, jadi kalau ada dalam minggu ini, kita doakan juga dalam
perjalanan mereka ke Toraja untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang mereka rencanakan, dan sudah ada yang tiba di Toraja. Dan beberapa keluarga yang bersyukur pada saat ini, keluarga Pertiman Urut, bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan kesembuhan anak kekasih Feli dan Vina. Kemudian keluarga Erwinsa bersyukur atas kesembuhan anak kekasih Emmanuel dan berkat Tuhan dalam keluarga. Keluarga Titus Kato bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Julius Bongkiku bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Martinus bersyukur atas berkat Tuhan dan selalu dinyatakan dalam kehidupan keluarga dan ulang tahun anak kekasih Aselin yang pertama. Kemudian keluarga Mama Sony bersyukur atas berkat Tuhan dan perjalanan pergi dan pulang dari kampung halaman. Kemudian keluarga Isa Pondok bersyukur atas berkat Tuhan. Lalu ulang tahun bapak keluarga yang ke-62 tahun dan anak kekasih Effendi yang ke-28 tahun dan pekerjaan sehari-hari dalam peternak ayam, yaitu yang akan menjadi dukungan kita untuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari diri kami bahwa kami tak sanggup dan tak dapat menjalani kehidupan ini tanpa kuasa dan kasih. Luar biasa kuasa dan kasih Tuhan yang tak pernah berhenti dinyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersekutu baca dan merenungkan firman di tengah-tengah kebersamaan. Kami memuji memuliakan nama-Mu, bahkan firman telah kami dengar. Kami diajarkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, dan mesti kami harus menyampaikan bahwa siapa Allah yang telah memilih kami dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, di tengah-tengah hidup ini Tuhan, banyak hal yang kami rencanakan dan rencanakan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu menuntut dan mengasihi kami. Memberkati kami Tuhan sehingga kami dapat melakukan dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan ini. Dan apa yang kami kerjakan dapat memberikan hasil yang terbaik. Berikan kesehatan kepada kami Tuhan, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Allah Bapa dalam surga, berkati anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah tanggung jawab mereka, di tengah-tengah studi mereka, pertumbuhan mereka, bahkan ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka mengerjakan dan yang sementara menjadi pekerjaan, dan di dalam berbagai harapan mereka, Engkau hadir menyatakan kuasa, memelihara mereka, membukakan jalan di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kehidupan mereka dapat menjalaninya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam surga, berkati orang tua kami yang lanjut usia di tengah-tengah hidup ini Tuhan. Mereka menjalani kehidupan mereka. Engkau hadir mendekat mereka dengan kuasa-Mu, sehingga masa tua yang mereka jalani terus mereka jalani dalam kebahagiaan mereka, dan mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka hanya kepada-Mu di sepanjang kehidupan ini. Allah Bapa dalam surga, beberapa saudara kami Tuhan bergumul di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat ini dalam kondisi kesehatan yang lemah Tuhan. Kami datang kepada-Mu membawa pergumulan mereka. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh dan kembali bersama-sama dengan keluarga, menyatakan hidup dan menikmati hidup kami ya Tuhan. Dan mereka terus menyerahkan seluruh hidup mereka hanya ke dalam tangan-Mu masing-masing. Berkati segala usaha yang dilakukan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, dan Engkau terus menyatakan kuasa. Dan biarlah lewat usaha yang dilakukannya Tuhan,
Engkau berkarya sehingga mereka dapat sembuh dan pulih dalam kehidupan ini. Allah Bapa dalam surga, beberapa saudara kami pada saat ini menyatakan pengucapan syukur mereka Tuhan, karena kasih Tuhan terus dinyatakan dan dialami dalam sepanjang kehidupan mereka. Mereka mengaminkan bahwa apa yang boleh mereka alami dan rasakan, apa yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka, semata-mata karena kasih dan kuasa Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan teruslah nyatakan kuasa. Engkau terus menopang mereka di dalam setiap kehidupan ini dan memberkati, sehingga dalam kehidupan yang mereka jalani Tuhan, mereka terus melihat bahwa betapa luar biasa kuasa Tuhan, tak pernah berhenti, kasih dan berkat dinyatakan dalam sepanjang kehidupan ini. Dan biarlah hidup mereka Tuhan, mereka mampu mempertanggungjawabkannya hanya kepadamu di sepanjang kehidupan ini. Berkati mereka Tuhan, topang dalam berbagai kehidupan ini. Berikan hikmat kesehatan senantiasa dalam perjalanan kehidupan mereka. Allah Bapa dalam surga, beberapa saudara kami yang berulang tahun pada saat ini Tuhan, di dalam minggu ini Tuhan, mereka mengaminkan bahwa semua itu karena kuasa Tuhan yang boleh jadi dalam kehidupan mereka. Mereka dapat merasakan dan menikmati pertambahan usia karena Engkau yang menganugerahkan kepadanya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah lewat pertambahan usia ini mereka semakin dewasa di dalam iman, dan mereka terus mempergunakan kehidupan ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa di dalam surga, minggu depan ya Tuhan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau memberkati kami sehingga kami sungguh mempersiapkan diri untuk masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau terus bersama dengan kami dalam sepanjang kehidupan ini. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan. Sertai Tuhan bersama-sama dengan kami dalam kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak. Berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka mampu mengangkat tugas dan tanggung jawab dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Bapa di dalam surga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa dengan Dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan bersalah daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oh, datanglah menuet dan bersama-sama. Oh
yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pergilah dan beritakanlah bahwa Yesuslah anak Allah, keturunan Daud, sang juru selamat dunia. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita nyanyikan yang syukur bagi kita pada pagi hari ini. Keluarga itu indah dan Tuhan di dalamnya. Selamat yang Tuhan, kita berikan pada hari ini. Selamat hari Minggu dan Shalom.